Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera ya buat kita semua. Perkenalkan, nama saya M. Ibrahim, STB 17 12 18. Saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah keamanan jaringan yang mengenai security assessment, analisis, dan assurance. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang perkembangan keamanan komputer. Jadi, perkembangan keamanan komputer ini sangat pesat dalam sebuah teknologi komputer dan telekomunikasi yang telah terinterkonektivitas dan interoperabilitas sistem yang masif. Dunia semakin terhubung setiap hari. Sebagian besar sistem organisasi saling berhubungan dengan sistem melalui jaringan. Artinya bahwa semakin besar kau ciptakan sebuah jaringan, semakin besar juga sistem keamanan yang harus dijaga. Masalah keamanan yang melibatkan sumber daya sistem lain saat mereka saling berbagi menghadapi ancaman serta keamanan apa. Artinya bahwa misalnya kamu jaringanmu ancamannya apa? Kejadiannya apa? Dia saling koneksi agar yang satu ini dengan yang satunya saling terpenuhi agar jaringannya berjalan dengan lancar atau sesuai dengan tujuan. Resiko tersebut harus dinilai untuk menentukan kecukupan tindakan keamanan dan pengamanan yang ada, dan menentukan apakah perbaikan dalam tindakan yang Anda perlukan. Proses penilaiannya ini semacam terdiri dari analisis yang komprehensif dan berkelanjutan serta risiko ancaman. Proses untuk mencapai semua banyak dari berbagai keamanan, dari berbagai kebijakan keamanan sistem. Ada namanya spesifikasi persyaratan keamanan, identifikasi ancaman dan analisis ancaman, penilaian kerentanan, sertifikasi keamanan, dan pemantauan kerentanan serta audit. Sebuah jaringan harus juga ada namanya audit atau yang mengontrol. Penyelesaian tugas-tugas ini menindai penyelesaian tonggak keamanan di jalan menuju jaminan keamanan sistem. Artinya bahwa selalu aman sebuah sistem kalau ada jaringan, kalau ada keamanannya. Kita harus jaga itu jaringan setiap hari, setiap saat, setiap detik. Kalau dia salah satunya bermasalah, akan merusak sebuah perusahaan atau perusahaan besar lah yang mengambil sebuah jaringan besar. Dia itu harus dijaga betul-betul. Oke, kita masuk ke proses keamanan sistem. Proses keamanan sistem ini ada 6 ya, ada 7. Yang pertama, kebijakan keamanan sistem. Yang kedua, spesifikasi persyaratan keamanan. Yang ketiga, identifikasi dan penilaian kerentanan. Yang keempat, pemantauan dan audit keamanan. Yang kelima, identifikasi ancaman. Yang keenam, analisis ancaman. Yang ketujuh, sertifikasi keamanan. Kita masuk pembahasan yang berikutnya. Ada namanya tahap-tahap untuk membangun kebijakan sistem. Kita bahas dulu yang satu-satu.
Yang pertama itu mendapat dukungan dari manajemen puncak organisasi. Yang kedua, libatkan setiap orang dalam organisasi dengan secara eksplisit. Yang ketiga, secara tepat menggambarkan visi yang jelas tentang lingkungan yang aman, menyatakan apa yang perlu dilindungi. Dalam suatu jaringan itu apa sih yang perlu dilindungi? Apa sih yang perlu harus dijaga supaya jalan terus ini tidak terputus? Nah, yang keempat, tetapkan prioritas dan biaya apa yang perlu dilindungi. Nah, biaya, kita harus siapkan biaya untuk keamanan jaringan supaya bisnis orang berjalan dengan lancar, atau yang bekerja sama dengan jaringan. Kita harus betul-betul menyiapkan biaya sebelum jaringan itu putus. Yang kelima, menjadi alat pengajaran yang baik untuk semua orang di organisasi. Yang keenam, buat clearing house keamanan dan otoritas. Yang ketujuh, cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan baru. Yang delapan, diimplementasikan secara konsisten di seluruh organisasi. Artinya bahwa dipraktikkan sebuah sistem. Apakah jaringan ini jaringannya bagus, atau lalot, atau loading gitu. Oke. Kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai alasan pentingnya dalam suatu keamanan sistem. Nah, jadi di sini alasan pentingnya dalam suatu keamanan sistem ada namanya instalasi firewall, disiplin pengguna, menjadi alat pengajaran yang baik untuk semua orang di organisasi tentang keamanan, cukup fleksibel untuk mendapatkan atau beradaptasi dengan perubahan yang baru, diimplementasikan secara konsisten di seluruh organisasi, menentukan sumber daya yang harus dilindungi. Artinya bahwa sumber daya apa saja yang harus dilindungi. Misalnya dari kabel, kalau ada kabelnya putus, otomatis jaringan akan menghambat sebuah aplikasi di komputer. Mengembangkan tim kebijakan yang terdiri dari setidaknya satu anggota dari administrasi senior, staf hukum, karyawan, anggota. Artinya bahwa ada orang atau staf yang betul-betul menjaga sebuah jaringan, tahu jaringan. Apabila terkecoh sedikit, tahu apa penyebabnya, apa yang harus diperbaiki. Tentukan apa yang perlu diaudit. Tentukan pengguna sumber daya sistem yang dapat diterima seperti email, web, dan berita. Nah, di sebuah jaringan keamanan itu ada namanya juga audit. Perlu dicek, perlu dikontrol, perlu dianalisis juga. Pertimbangkan cara menangani masing-masing, enkripsi, kata sandi, pembuatan dan distribusi kunci, perangkat nirkabel yang terhubung pada jaringan organisasi. Artinya di sini kita harus menyiapkan sebuah sandi atau nama pengguna yang betul-betul staf dari sebuah keamanan ini, sebuah keamanan sistem. Kalau kita kasih masuk kata sandi orang lain, otomatis dia tidak terkoneksi dengan jaringan karena dia bukan dari bagian dari staf jaringan. Oke, kita masuk siklusnya, siklus kebijakan keamanan sistem. Oke, siklus kebijakan keamanan sistem ini ada namanya sumber akses kerusakan. Artinya sumber akses kerusakan artinya disitulah tempat produksinya atau sumbernya atau terjadinya kerusakan apabila kita terkecoh. Di dalam suatu sumber akses kerusakan ada namanya kerusakan yang masuk tiba-tiba, yang ini, yang bundalan kosong, artinya bahwa dia kerusakan
apa yang masuk secara tiba-tiba. Yang dibawanya gambar itu ada namanya sistem runtuh, artinya sistemnya lalot atau sistem yang dia pakai tidak terjalan sesuai keinginan. Ada artinya juga tanggapan. Nah, kita harus memiliki tanggapan atau respon kepada sebuah sistem. Nah, artinya di sini kenapa sih mesti harus ada tanggapan? Kita kan harus menanggapi sebuah sistem. Kalau sistemnya jelek, ya kita harus meresponnya juga dengan jelek. Ada namanya polisi keamanan. Polisi keamanan itu artinya menjaga sebuah sistem atau sumber yang betul-betul sumber rahasia ini. Kalau sistem Anda terrahasia, harus ada namanya polisi keamanan. Nah, polisi keamanan ini juga menyeram berbagai masalah virus, masalah yang di dalam komputer. Kemudian dia menuju ke ancaman. Nah, menuju ke ancaman ini artinya dia ada sistem yang kurang jelas atau kurang bagus atau kurang baik, dia akan segera menuju ke sana. Kita harus betul-betul memperbaiki atau mencari tahu tentang ancaman apa. Mencari tahu ancaman apa yang pertama yang dihadapi oleh sebuah sistem. Kemudian dia dieksploitasi. Dia dieksploitasi dengan kerentanan. Kerentanan ini kemudian menuju ke sumber yang tidak masuk dalam suatu organisasi atau sumber yang tiba-tiba datang, yang ini, yang bulat-bulat. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya yaitu matriks hak akses kebijakan keamanan. Pertimbangan pertama dalam membangun kebijakan keamanan ialah membangun matriks hak akses kebijakan keamanan M, E, S atau R, di mana S itu set dari semua grup pengguna. Beberapa grup mungkin memiliki suatu elemen, dan R itu set sumber daya sistem. Misalnya R atau sumber daya sistem, host kerja, jaringan, saklar, router, firewall, server akses, database, file, email, situs web, titik akses yang jaraknya jauh, dan lain-lain sebagainya. Serta S itu administrasi, teknisi dukungan, pengguna sumber daya manusia, serta pengguna pemasaran, atau dia marketing lah, dia masuk di S. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang mengenai bagaimana sih buat kebijakan untuk anggota R atau set sumber daya sistem. Ada 6. Yang pertama, email dan akses web atau SNMP, DNS, NTV, WWW, NNTV, SMTV. Yang kedua, akses perangkat keras atau lunak. Perangkat lunak artinya kata sandi atau nama pengguna. Kita harus betul-betul mengunci sebuah sistem itu agar orang lain tidak bisa terpakai, hanya kita yang bisa pakai. Basis data atau akses file atau cadangan data. Basis data ini perlu juga harus dijaga. Perlu juga ini ditaruh kata sandi. Keempat, itu ada namanya perangkat nirkabel, login, autentifikasi, kontrol akses atau titik akses. Di sini juga harus perlu diperhatikan titik aksesnya. Pengguna laptop dan koneksi ke jaringan organisasi. Di sini kita sebagai pengguna laptop atau komputer, kita harus terhubung juga namanya jaringan ke pusat agar sebuah pekerjaan melalui jaringan kita bisa berjalan dengan baik. Akses jarak jauh atau
Telnet atau FTP. Oke, baiklah, kita masuk ke pembahasan berikutnya lagi. Nah, tanggung jawab anggota S. Jadi ada beberapa tanggung jawabnya untuk anggota S ini. Ada 7. Yang pertama, siapa yang mendistribusikan hak sumber daya sistem atau akses jarak jauh atau akses nirkabel. Yang kedua, siapa yang membuat akung atau akses jarak jauh. Yang ketiga, siapa yang berbicara dengan VERS. Yang keempat, siapa yang memanggil penegak hukum. Yang kelima, siapa yang mengonfirmasi manajemen insiden pada tingkat apa. Tingkat apa dia mengonfirmasi. Yang keenam, siapa yang merilis dan data apa. Yang ketujuh, siapa yang mengikuti insiden keamanan yang terdeteksi. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, kita masuk di sini namanya pembatasan akses logis ke sumber daya sistem. Ini pembatasan akses logisnya terbagi menjadi 2. Yang pertama itu pembatasan akses ke peralatan dan segmen jaringan. Itu yang pertama. Kemudian dia memiliki cabang. Ada namanya kontrol pencegahan yang secara unik atau mengidentifikasi setiap pengguna yang berwenang melalui mekanisme akses yang ditetapkan seperti kata sandi yang menolak kalau kita memasukkan sebuah sandi bukan pengguna kita atau tidak masuk dalam organisasi itu. Kemudian ada namanya kontrol detektif yang mencatat dan melaporkan aktivitas pengguna. Artinya bahwa kita harus tahu benar-benar pengguna ini melakukan apa. Apakah dia membobol sebuah data, apakah dia mencuri data, atau apakah dia menduplikasi sebuah data. Kita masuk yang kedua, membuat batasan antara segmen jaringan. Ini juga terbagi 2. Ada namanya untuk mengontrol jaringan lalu lintas atau segmen kabel yang berbeda seperti subnet dengan menggunakan filter alamat IP. Yang kedua, mengizinkan atau menolak akses berdasarkan alamat subnet jika memungkinkan. Kita masuk ke pembahasan lagi. Ada namanya keamanan fisik sumber daya dan lingkungan situs. Di sini terbagi 2 juga, menjaga infrastruktur fisik termasuk media dan jalur kabel fisik. Artinya bahwa kita harus menjaga sebuah media atau jalur kabelnya, jalur kabel fisiknya. Kenapa? Karena apabila terkecoh sedikit itu kabel bisa menyebabkan sebuah jaringan itu putus atau menyebabkan sebuah organisasi melakukan namanya kesalahan besar. Yang kedua, menjaga lingkungan situs, pastikan aman dari ancaman. Ini juga perlu dijaga. Kabel listriknya harus betul-betul bagus, tidak robek. Lonjakan listriknya juga harus kita tahu. Magnetnya, kelembapannya, bencana alam juga sangat berpengaruh di bisnis kita. Kenapa? Karena di bisnis kita juga apabila terjadi bencana, sebuah fasilitas sistem itu akan runtuh atau jatuh atau rusak. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Namanya batasan klitografis. Jadi, batasan klitografis ini didefinisikan komputer, sistem jaringan yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Keamanan jaringannya ini sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Dengan mengamankan perangkat lunak seperti perangkat lunak browser, host pada jaringan, dan dia mencakup dalam menyimpan di jaringan, yaitu ke server jaringan, dan juga data yang bergerak di dalam jaringan. Memastikan perangkat lunak dan data semacam itu dibutuhkan teknik kriptografi yang kuat. Jadi sebuah sistem, sebuah web, sebuah browser harus betul-betul membutuhkan teknik yang kuat. Namanya teknik kriptografi.
Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, cara terbaik untuk memastikan sebaik mungkin bahwa lalu lintas di jaringan valid atau dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa, ada 6 saya lihat di sini. Yang pertama itu layanan yang didukung seperti firewall, mengandalkan header TCP, UDP, ICMP, dan IV. Yang kedua ada namanya autentifikasi semua data yang melintasi jaringan. Yang ketiga itu ada namanya checksum untuk melindungi terhadap injeksi paket palsu dari penyusup atau komunikasi dengan teknik nomor urut, melindungi terhadap serangan dari luar atau reply. Yang keempat, semua citra perangkat lunak dan sistem operasi harus menggunakan skema verifikasi checksum. Yang kelima itu enkripsi, tabel, routing, dan semua data yang menimbulkan risiko terbesar berdasarkan hasil prosedur penilaian risiko. Yang keenam, ada namanya enkripsasi cadangan untuk membantu bahwa cadangan yang akan didekripsi saat diperlukan. Artinya di sini kalau cadangan Anda ada, apabila sebuah kabel ini rusak, kita bisa ambil cadangan tersebut. Kita masuk ke pembahasan mengenai serangan umum dan memungkinkan penghalang yang harus diperhatikan teknisi. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan oleh sebuah teknisi. Yang pertama, mengembangkan kebijakan untuk mengisolasi host internal atau host di belakang firewall dari daftar serangan umum. Yang kedua, mengembangkan kebijakan untuk melindungi server web, server FTP, dan server email yang mana di antara paling berisiko. Meskipun di belakang firewall host manapun bahkan yang berbeda dalam jaringan. Yang ketiga itu memasang force mado. Artinya dia harus memasang yang bagus-bagus lah. Ya begitu. Oke, baiklah kita masuk ke pembahasan berikutnya. Di pembahasan berikutnya ini ada beberapa contoh item dan infrastruktur dan kebijakan keamanan integritas data. Jadi di sini ada 3. Pertama, merekrut karyawan untuk posisi dalam implementasi serta mengoperasikan infrastruktur jaringan yang mampu dan latar belakangnya telah diperiksa. Yang kedua, mintalah semua personel untuk terlibat dalam implementasi dan pendukung infrastruktur jaringan yang harus menghindari seminar keamanan untuk kesadaran. Artinya di sini kita harus mengikuti training, mengikuti pembelajaran agar kita melakukan kerja tidak salah-salah. Tidak salah ini, salah itu, salah itulah, salah inilah, salah buatlah, salah kasih masuk kabel jaringan lah atau apa. Nah, yang ketiga, instruksikan semua karyawan terkait untuk menyimpan semua cadangan di area terkhusus. Artinya kita harus mengunci sebuah data. Contohnya di aplikasi SAP. Di aplikasi SAP ini atau sistem aplikasi barang, kita harus mengunci, ada namanya nama pengguna, masukkan nama pengguna, ada namanya kata sandi. Kenapa harus ada begitu? Supaya aplikasi ini hanya pengguna lah yang bisa pakai, tidak bisa dengan orang lain. Kalau orang lain nanti datanya hilang, nanti kata sandinya terblokir, dan tidak tahu cara mempraktikkannya atau cara implementasinya bagaimana. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ada namanya sertifikasi peralatan untuk memastikan bahwa peralatan berkualitas digunakan. Di sini terbagi 3. Yang pertama itu semua peralatan baru yang akan ditambahkan ke infrastruktur harus memenuhi persyaratan keamanan yang ditentukan. Yang kedua, setiap situs infrastruktur harus memutuskan fitur dan fungsi keamanan yang diperlukan. Yang ketiga, ada namanya pengguna alat atau portable. Yang kedua ini terbagi lagi menjadi 3.
Ada namanya juga semua peralatan infrastruktur harus lulus proses sertifikat akuasisi sebelum dibeli. Artinya bahwa dia harus lulus uji teknik atau uji klinik lah. Yang kedua, semua gambar dan konfigurasi baru harus dimodelkan dengan fasilitas pengujian sebelum diterapkan. Yang ketiga, semua pemadaman jaringan terjadwal utama dan pengguna layanan harus diumumkan kepada mereka yang akan terpengaruh jauh sebelumnya. Yang ketiga juga ini terbagi satu, pengguna alat atau portable. Ini setiap laptop selalu menimbulkan beberapa resiko keamanan. Kembangkan paduan untuk jenis data yang diperbolehkan berada di hard drive, alat portable, dan bagaimana data tersebut harus dilindungi ya. Kita harus juga melindungi sebuah data yang ada di laptop. Apabila kita pegang data perusahaan besar, kita harus betul-betul tahu cara melindungi sebuah data. Kalau laptopmu mati, ya untung saja kalau data-datanya tidak hilang. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ada namanya audit. Nah, audit ini dia yang melihat atau yang mengontrol atau yang mencatat dan menganalisis. Jalur audit dan bukti hukum. Di sini terbagi menjadi 4. Dia terbagi menjadi 4. Yang pertama, menyimpan catatan pola lalu lintas dan mencatat setiap penyimpangan dari perilaku normal yang ditemukan. Jadi dia harus mencatat betul-betul apa kejadian atau perilaku yang ditemukan oleh seorang audit. Yang kedua, menyimpan data yang dikumpulkan secara lokal ke sumber daya sampai suatu peristiwa selesai. Di sini juga harus menyimpan data atau mengumpulkan sebuah data. Peristiwa apa misalnya? Peristiwa di POS salah kamar. Dia pesanannya cuma 32.000. Dia settle di edisi BCA 35.000. Terus 5.000-nya di mana? Terus dia di settle-nya juga bukan di payment BCA, dia settle di payment OVO. Artinya bahwa dia salah kamar, dia harus dibuatkan berita acara. Yang ketiga ada namanya mengamankan data audit di lokasi dan di backup. Audit ini harus betul-betul mengamankan sebuah data dalam lokasi atau di luar lokasi atau di back office. Yang keempat ada namanya kekhawatiran privasi. Kekhawatiran privasi ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, masalah privasi data yang dikumpulkan pada pengguna. Yang kedua, pengetahuan tentang perilaku mengganggu orang lain termasuk karyawan organisasi. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ada namanya pelatihan kesadaran keamanan. Pelatihan kesadaran keamanan ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama itu pengguna komputer dan jaringan komputer harus diberitahu tentang konsekuensi keamanan. Harus melalui training atau pembelajaran tentang keamanan sebuah jaringan. Yang kedua, pelatihan harus diberikan kepada semua personel. Artinya di sini kita harus melatih semua yang ada dalam organisasi, kita harus melaksanakan sebuah training. Yang ketiga ada namanya pelatihan harus terfokus dan melibatkan semua jenis keamanan yang diperlukan dalam organisasi. Dalam suatu organisasi kita harus tunjuk atau betul-betul fokus atau betul-betul dia yang harus menguasai sebuah data atau sebuah sistem. Yang keempat, karyawan dengan tanggung jawab keamanan jaringan harus diajari teknik keamanan yang mungkin melampaui teknik umum. Di sini kita harus mengetahui atau memberi pelajaran teknik apa sih yang harus dilakukan saat
sebuah jaringan tidak bagus. Nah, yang kelima, sebelum menghubungkan ke LAN, ke tulang punggung organisasi, berikan dokumentasi tentang tata letak, infrastruktur, jaringan aturan, serta pedoman. Jadi kita harus mengarsitektur sebuah tata letaknya. Oh, harusnya diletak sini bagus, aman, dan tidak dilihat orang, agar supaya ini terjaga selalu begitu. Yang keenam ada namanya rekayasa sosial. Yang ketujuh, latih karyawan untuk tidak mempercayai siapa yang menelpon atau mengirim email. Artinya bahwa kita harus dilatih untuk apabila ada orang lain yang menelpon perusahaan, silahkan Anda mengirim uang 10 juta. Nah, kita harus betul-betul mengetahui siapa sih yang menelpon ini, siapa sih yang mengirimkan email ini, siapa sih yang mengirimkan SMS ini di sebuah sistem perusahaan begitu. Nah, berikutnya itu ada namanya, sebelum memberikan informasi apapun, karyawan harus secara positif mengidentifikasi dengan siapa yang mereka berhadapan. Nah, artinya di sini sebelum kita menginformasikan atau meng-share sebuah informasi, kita harus tahu di bagian mana yang harus di-share. Misalnya di instansi penjualan baju, di instansi di jalan raya, di instansi melalui belangko-belangko atau browser-browser yang harus dipajang. Nah, kita masuk ke penanganan insiden yang jelas dan efektif. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu bangun tim. Tanggap insiden sebagai kelompok inti terpusat. Yang kedua, deteksi insiden dengan mencari tanda-tanda pelanggaran keamanan. Yang ketiga, menilai kerusakan dengan memeriksa dan menganalisis semua log lalu lintas. Yang keempat, menangani insiden untuk mencoba memulihkan sistem kembali ke status para insiden. Yang kelima, laporkan dan waspada. Jadi kita masuk ke spesifikasi persyaratan keamanan. Nah, di sini juga terbagi dua, tapi banyak anak-anaknya ya. Yang pertama itu untuk pengguna. Untuk pengguna itu kita harus tetapkan kisaran tingkat izin keamanan atau pengumpulan persetujuan akses normal serta kebutuhan pengguna yang perlu diketahui. Nama pengguna, lokasi, dan nomor telepon pemilik sistem yang bertanggung jawab atau pemilik data. Artinya bahwa kita sebagai pemegang perusahaan atau pemegang sebuah organisasi, staf-staf kita harus tahu data kita, data diri kita, identitas kita. Dia harus tahu supaya apabila ada masalah, dia gampang menyelusuri menyelusuri atau menyampaikan kepada kita. Yang kedua itu ada untuk sumber daya sistem. Untuk sumber daya sistem ini juga terbagi menjadi 6. Ada namanya tingkat klasifikasi yang sangat rahasia, dan kategori data, dan dibatasi secara data formal. Yang kedua, setiap program akses khusus untuk data. Yang ketiga, setiap persetujuan akses formal khusus yang diperlukan untuk akses data. Yang keempat, setiap instruksi atau penanganan khusus. Jadi artinya bahwa dia harus melakukan penanganan khusus. Yang kelima, setiap pembatasan yang perlu diketahui pengguna. Yang ketujuh, setiap klasifikasi sensitif atau kekurangan. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Daftar persyaratan keamanan. Daftar persyaratan keamanan ini ada namanya komponen sistem atau sumber daya konten. Sumber daya konten ini juga
terbagi 3. Ada namanya klien jaringan, server jaringan, dan konten data. Nah, ada juga persyaratan keamanan. Persyaratan keamanan dari klien jaringan itu di dalamnya ada namanya sign on atau autentifikasi sebuah pengguna. Ada direktori aman untuk ID pengguna dan kata sandi, perangkat lunak klien yang aman, manajer sesi yang aman untuk mengolah sesi. Di server jaringan juga ini ada juga namanya di dalamnya perangkat lunak aman untuk akses server, amankan perangkat lunak klien untuk mengakses server. Nah, konten atau data ada juga di dalamnya. Di dalamnya itu apa saja? Ada namanya autentifikasi data, amankan data di server, dan amankan data di klien. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang mengenai identifikasi ancaman. Jadi, identifikasi ancaman adalah proses yang mengidentifikasi dan menunjukkan sumber ancaman dan mengkategorikannya sebagai orang atau peristiwa. Artinya bahwa harus betul-betul meneliti apakah sebuah sistem ini jaringannya bagus, jaringannya tidak lalot, jaringannya sangat membantu di perusahaan supaya orang yang ada dalam suatu organisasi bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja dengan cepat, dan bisa menyampaikan sebuah data atau informasi ke pihak atas atau yang pemegang perusahaan tahu melalui jaringan begitu. Kita harus betul-betul. Tapi di dalam mengidentifikasi kita juga harus mengkategorikannya. Mengkategorikannya dia peristiwa apa? Misalnya dia peristiwa data-datanya tidak naik misalnya. Dia peristiwa datanya tidak naik karena suatu jaringan saat dia ingin membuat laporan data-data tersebut tidak naik. Itu salah satu kita harus mengkategorikan peristiwa. Dia kategori apa? Dia kategori data tidak naik. Nah, kita masuk ke faktor manusia. Oke, baiklah. Faktor manusia. Manusia adalah tindakan yang dihasilkan dari persepsi manusia dan keamanan fisik dan dapat dikontribusi data peningkatan risiko pada sistem. Faktor manusia ini juga ada beberapa di sini saya lihat gambar. Faktor manusia itu terdiri dari komunikasi antar muka manusia dan mesin, desain, analisis dan interpretasi data, alat dan teknologi baru, beban kerja dan kapasitas pengguna, lingkungan kerja, latihan kerja, dengan kinerja. Oke, itulah tadi hasil presentasi saya. Apabila kurang dan jelasnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.